Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Birokrat Channel yang santai tapi serius, bahkan yang serius tapi santai. Membahas hal-hal serius tapi menghibur. Pada segmen ini kita akan membahas apa itu birokrasi. Menurut bahasa, birokrasi terdiri dari kata biro dan kratein. Biro artinya meja dan kratein adalah pemerintahan, sehingga terjemahan bebasnya birokrasi itu pemerintahan meja, atau secara gamblang proses yang terjadi di belakang, di atas, dan di depan meja. Tentunya birokrasi ini selalu berkonotasi negatif, sulit, lambat, kaku, butuh biaya, dan hal negatif lainnya. Birokrasi ini merupakan suatu organisasi yang memiliki rantai komando, hierarkis. Setiap posisi dideskripsikan dalam organigram, memiliki prosedur yang ketat, kaku, sehingga kurang fleksibel. Serta yang paling sering dikeluhkan adalah terlalu banyaknya formulir yang harus diisi ketika akan mengurus sesuatu. Mungkin teman-teman pengalaman dengan ini. Belum lagi bicara mengenai pungli atau bahkan sumbangan sukarela dengan tekanan. Sampai di sini tragis bukan? Namun, sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita simak contoh kasus berikut ini. Ada beberapa orang yang saya lihat sering memfitnah pemerintah. Misalnya, pilih kasih dalam pemberian bantuan, namun bisa dibayangkan ketika yang bersangkutan mengalami musibah, justru pihak kelurahanlah yang pertama kali datang membantu. Atau mungkin bagi kita pengguna jalan, seringkali kita mencak-mencak polisi di media sosial apabila kita kena tilang. Namun, apabila kita mengalami musibah, mengalami masalah, mengalami kecurian, kemana lagi hendak mengadu selain datang ke polisi? Ya, itulah birokrasi, dibenci sekaligus dirindukan. Mari kita simak pendapat beberapa ahli tentang birokrasi. Menurut Max Weber, ahli politik dan sosiolog asal Jerman, birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh orang banyak. Ada lagi satu ahli menyatakan, yakni Fritz Morstein Marx, ilmuwan administrasi dan politik Jerman Amerika, mengatakan birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang digunakan oleh pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialis, dilaksanakan dengan sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah. Dari beberapa pendapat ahli tadi, dapat ditarik suatu kesimpulan, birokrasi adalah entitas penting dari suatu negara. Artinya, setiap kebijakan negara diterjemahkan ke dalam bentuk kebijakan administrasi negara, di mana pelaksanaan dari administrasi tersebut dilakukan oleh lembaga birokrasi. Kita mungkin mengenal badan-badan, kantor seperti kementerian, kantor wilayah, dinas, bahkan kantor kelurahan, kantor samsat, dan lain sebagainya, di mana kantor-kantor tersebut merupakan badan-badan birokrasi negara yang mengimplementasikan kebijakan negara dan bersifat langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Simpelnya, birokrasi adalah alat negara untuk mengurus kepentingan masyarakat. Sehingga, menurut para ahli, sekurang-kurangnya ada 4 fungsi birokrasi di dalam suatu pemerintahan modern. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi administrasi, fungsi pelayanan, fungsi pengaturan atau regulasi, dan fungsi pengumpulan informasi. Fungsi administrasi. Fungsi administrasi pemerintahan modern meliputi administrasi pelayanan, pengaturan, perizinan, dan lain sebagainya. Dalam segmen ini, birokrasi bekerja mengimplementasikan undang-undang dan aturan yang mengikat. Sehingga, menurut analisis saya, disinilah permasalahan yang timbul, yang seakan-akan birokrasi itu sulit, lambat, dan tidak efektif. Di poin ini, saya berani memastikan apabila Anda mengurus sesuatu di badan-badan birokrasi negara dan mengalami kesulitan atau merasa dipersulit,
pastikanlah bahwa mungkin saja berkas persyaratan Anda kurang lengkap. Pastikanlah ketika Anda berkendara di jalan, surat-surat Anda lengkap agar tidak ditilang oleh polisi. Pastikanlah sebelum Anda marah, apakah urusan Anda itu bertentangan tidak dengan kepentingan orang banyak. Karena memang birokrasi berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengikat. Yang kedua adalah fungsi pelayanan. Birokrasi sesungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok khusus tertentu. Contohnya yang paling update di hari ini, kita melihat bagaimana peran Kementerian Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana yang saat ini sedang menangani COVID-19. Ini adalah proses birokrasi. Yang berikut adalah fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan ini biasanya dirancang demi mengamankan kesejahteraan masyarakat. Fungsi ini banyak dijalankan oleh badan-badan birokrasi negara. Saya beri contoh, misalnya aparat penegak hukum, kepolisian, TNI, kehakiman, kejaksaan. Ini juga merupakan bagian dari proses birokrasi. Yang berikut adalah proses pengumpulan informasi. Informasi dibutuhkan untuk keperluan membuat kebijakan-kebijakan baru yang akan disusun oleh pemerintah berdasarkan situasi faktual. Fungsi ini misalnya dijalankan oleh Bappenas, dan mungkin yang paling update hari ini, fungsi ini dijalankan oleh Badan Pusat Statistik yang sementara ini mendata sensus penduduk. Sampai di sini teman-teman merasakan kayaknya ada sesuatu yang terlewatkan. Jika teman-teman merasakan demikian, begitupun saya, begitupun para pengambil kebijakan di negeri ini, begitupun semua orang yang merasakan demikian. Karena sebenarnya birokrasi itu tidak patut dipersalahkan dengan peran dan fungsi seperti yang saya paparkan di atas. Miss-nya ada di pelaksana atau para birokrat. Kenapa demikian? Memang aturan sudah sangat jelas, hukum dan ketentuan sudah sangat jelas dan mengikat. Namun saya tidak menutup mata, teman-teman semua tahu bahwa memang ada oknum birokrat yang bermain-main, yang lambat laun dan cepat merusak citra birokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, penguasa negeri ini, para pengambil kebijakan di pusat maupun daerah, terus mengkampanyekan reformasi birokrasi. Saya yakin dan percaya dengan adanya reformasi ini, birokrasi dan birokrat negeri ini akan semakin baik. Tentunya kita harus optimis dan yakin, insya Allah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan kita jumpa lagi di materi berikutnya. Terima kasih.